عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجب وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya kamu pada hari ini berada pada hari yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan memuliakan hari raya Idul Fitri itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya sama berpuasa selama setahun. Maka apabila khatib berada di atas mimbar untuk menyampaikan berita hari raya Idul Fitri, maka dengarkanlah dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamparan keindahan panorama tamaran senja di bulan suci dengan segala nilai estetisnya. Seiring dengan terbenamnya sementari 30 Ramadan di sela-sela pepohonan pinggiran kota Tarakan. Seketika bulan sabit 1 Syawal mengintip malam jagat raya, sampai sang fajar mulai menampakkan senyum cerah di ufuk timur sana. Alam jiwa kita sontak berganti rasa, berubah nuansa. Bahana dan gema suara takbir, tahlil dan tahmid telah menggetarkan alam maya pada, bergelora dan bergemuruh memenuhi angkasa raya, menembus cakrawala, menyusuri pelangi hingga lapisan atmosfer serta langit biru sampai ke mustawa. Di sana dengan gegap gempita gemuruh riuh suara malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur mengagungkan asma Allah dengan khusyuk yang bersemayam di ars singgasana kekuasaannya. Di Masjid Baitul Izzah, di tempat yang suci ini, kita dapat rasakan betapa besar kemahagungan Sang Maha Pencipta. Kita dapat rasakan betapa bermaknanya rahmat yang dilimpahkannya, betapa banyak hidayah yang diturunkannya, betapa tinggi nilai kasih dan sayang yang diberikannya. Semuanya telah melebur menjadi kenikmatan azali, berputar dalam satu poros dan menyatu mengikuti irama syahdu silih berganti. Alangkah indahnya jika kita iringi dengan ketakwaan kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Selawat dan salam sepantasnya terus kita gelorakan dan kita kumandangkan, wabil khusus kepada seorang pelopor kebenaran hakiki, membawa agama suci, pemimpin teladan penuh karismatik, Nabiullah akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah,
Semua terlihat bahagia di hari kemenangan ini, khususnya anak-anak yang sambil berlarian ke sana kemari sambil menggunakan pakaian serba baru. Semua penuh keceriaan dan sukacita luar biasa. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang anak yang seharusnya hari ini ikut bahagia dengan mereka, atau setidaknya berkumpul di masjid seperti ini, tapi tidak punya apa-apa, tak memiliki pakaian kecuali pakaian melekat di badan, tak memiliki baju kecuali yang telah kumal dan kusam, sambil menggunakan sandal yang tak sama dan beda ukuran. Apakah pernah terlintas bagaimana keperihan hati mereka? Tidakkah terpikirkan oleh kita betapa pilu hati mereka karena tak memiliki apa-apa? Bahkan lebih ironi lagi, mereka telah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh orang terkasih, tempat mereka menggantungkan harapan dan cinta. Takbir yang kita ucapkan hari ini akan mengantarkan kesyahduan bagi kita tatkala menikmati hidangan begitu rupa dan lezat, terutama dalam kebersamaan keluarga antara suami istri, kakak adik, paman bibi, ayah ibu, antara kerabat lainnya. Bayangkan betapa bahagianya jika seorang anak bersimpu duduk depan ayah ibunya, sungkem dan duduk memohon doa restu sambil berpelukan dan berangkulan mesra satu sama lain. Bayangkan bagi mereka yang sudah tak punya siapa-siapa lagi, mereka hanya merasa lebaran seadanya, bahkan mungkin tak ikut lebaran sama sekali karena tak punya siapa-siapa lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini hari penuh sukacita, penuh hikmat. Hari ini kenangan dan memori indah bermunculan dalam benak mengusik rasa. Terbayang bagaimana indahnya dan betapa cerianya canda paman dan bibi yang telah berpulang mendahului kita selamanya. Terbayang kembali saat bersama mereka seringnya kita diajak bercengkrama. Terkadang terbayang bagaimana mesranya ayah dan ibu karena ajal dan kematian yang memisahkan kita. Teringat kembali ketika ibu mengajari kita makna kesetiaan, kesabaran, kepedulian dan kasih sayang. Kita juga teringat kembali saat ayah mewujudkan semua impian dan kehangatan yang kita butuhkan dalam keluarga. Teringat masa bahagia bersama, jalan bersama, makan bersama, liburan dan piknik bersama. Kita ingat beberapa tahun lalu puasa dan sahur bersama, namun kini semuanya hanya kita lakukan sendiri. Bagaimana syahdunya suami dan istri, namun kini semuanya hanya tinggal kenangan menorehkan luka. Tidak ada lagi kebahagiaan suami istri, yang ada hanyalah ratapan dan rintihan hati seorang wanita yang ditinggal suami tercinta. Tak ada lagi kebersamaan, yang ada hanyalah seorang laki-laki yang harus merawat anak sepeninggal istrinya. Tak ada lagi keceriaan tahun ini, yang ada hanyalah rasa pilu dan sedih mengingat kenangan dan kebersamaan yang datang mengusik kalbu, menyesakkan dada. Mereka mengisi lebaran dengan termenung, mengenang nasib, merenungi takdirnya sebagai single parent. Si wanita yang kini menjanda hanya bisa berkata kepada anaknya, "Maafkan ibu nak, hari ini kita lebaran seadanya saja. Ibu tak sanggup membeli kamu baju lebaran. Kamu pakai baju sekolah saja nak. Enggak apa-apa kan?" Mendengar penjelasan sang ibu, anaknya pun berkata dengan lirih, "Loh kok bisa sih bu? Biarlah kita tidak berbaju baru nak, asalkan kita masih bisa makan." Kata ibunya. "Baiklah bu, kalau begitu," ujar sang anak kembali. Mendengar ucapan anaknya yang masih polos, si ibu seketika masuk kamar dengan berdari air mata, menyesakkan jiwa yang datang secara tiba-tiba. Si anak yang tak mengerti apa-apa mengikuti sang ibu ke dalam kamar. Didapatinya ibunya sedang menangis terlungkup menggigil. Sang anak bertanya kepada ibunya, "Mengapa ibu menangis?"
sang ibu tak kuasa mendengar haru biru dalam hatinya dengan derayan air mata serta memeluk anaknya dan bergumam, begini benarkah nasib kita? Kata ibunya tanpa menunggu jawaban dari anaknya. Semua itu dilakukannya agar sang anak memahami pahit getir kehidupan yang menghadang. Itulah sekelumit dan sepenggal kondisi pilu tatkala kita berbahagia hari ini dengan pakaian dan tampilan baru penuh ceria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mungkin masih beruntung karena kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan kita. Kemesraan keluarga masih utuh, tapi kita belum mampu membayangkan andai kondisi yang kita kemukakan di atas menimpa atau terjadi pada diri kita. Coba kita renungkan, seandainya wanita tadi meninggalkan anak-anaknya sendirian tanpa siapa-siapa lagi, sungguh malam nasib mereka. Kita mungkin terpisah jauh dengan keluarga yang dipisahkan oleh bentangan samudra nan luas, tapi kita masih dapat bertegur sapa lewat WhatsApp dan telepon. Kita mungkin tak mewah, tapi setidaknya kita masih berpunya. Kita mungkin belum mampu membeli apa yang ingin kita tampilkan hari ini, tapi setidaknya kita masih tidak telanjang. Sekedar mengenal dan berbagi, kita mungkin tak memikirkan bagaimana sekiranya kita tak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana ketika ayah ibu kita tiada, atau bagaimana keadaan anak-anak kita semua jika kita telah berpulang dan meninggalkan dunia. Boleh jadi hari ini kita berlebaran apa adanya. Boleh jadi kita hanya mampu tersenyum hari ini, tapi belum siap untuk sebuah penderitaan seperti yang mereka rasakan. Kita belum mampu membayangkan bagaimana seandainya anak-anak kita sendiri yang menjadi yatim piatu di belakang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sesungguhnya mutiara tersimpan dalam anjuran berzakat, agar saudara kita yang miskin dapat bergembira dalam situasi Idul Fitri seperti sekarang ini. Aduhai, sampai hatinya engkau wahai orang yang berkecukupan, wahai engkau yang kaya, yang membiarkan saudaramu dalam himpitan dan belitan nestapa karena kekurangan. Berseragamkan duka dan lara, disertai derayan air mata kepedihan, sementara di rumahmu masih ada sisa makanan yang terbuang percuma. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan keutamaan membantu para janda dan orang-orang miskin, sebagaimana sabdanya, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalah, memberi bantuan kepada para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Idul Fitri mengajarkan kepedulian terhadap para duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Pesan Idul Fitri dengan kewajiban membayar zakat fitrah sesungguhnya merupakan empati atau kepedulian terhadap kaum duafa. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ugnuhum anit tawafi hazil yaum, cukupkanlah kebutuhan mereka hari ini agar tidak berkeliling mencari makanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai satu rumah tangga dengan penilaian khairul baiti fil muslim fihi yatimun yahsunu ilaihi. Khairul baiti fil muslim, sebaik-baik rumah seorang muslim, fihi yatim, di dalamnya terdapat anak yatim, yahsunu ilaihi, yang disantuni atau diperbaiki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni min zumratil masakin yaumal qiyamah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam doa beliau berkata, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah kami dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqalat Aisyah, lima ya Rasulullah. Lalu Aisyah tiba-tiba bertanya, lima ya Rasulullah, mengapa engkau berdoa seperti itu ya Rasulullah? Ada gerangan apa? Qala, lalu Rasulullah menjawab, innahum yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi arba'ina harifan. Innahum yadkhulunal jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu masuk surga qabla agniyaihim, lebih duluan daripada orang-orang kaya di antara mereka, bi arba'ina harifan. Bedanya 40 tahun. Masuknya orang miskin, baru kemudian orang-orang kaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada putrinya, ya Aisyah, la taraddal masakin walau bisikit tamar. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la taraddal masakin, janganlah engkau menolak orang-orang miskin walau bisikit tamar, meskipun hanya sebutir kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi, ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuka yaumal qiyamah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ahibbil masakin, cintailah orang-orang miskin, wa qarribihim, dan dekatilah mereka, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuqarribuka yaumal qiyamah, akan mendekatimu pada hari kiamat. Hadis ini mendorong Aisyah untuk mencintai dan dekat dengan orang miskin, karena keutamaannya seorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagai orang beriman, tentu kita memahami bahwa segala anugerah dan nikmat batin yang kita rasakan di hari raya ini tidaklah terjadi begitu saja. Allah Subhanahu wa taala jualah yang telah menghendaki kemenangan ini. Dialah yang telah menghendaki hadirnya rasa bahagia dan rasa haru di hati kita tatkala membayangkan wajah-wajah orang yang kita kasihi tidak lagi bersama kita di hari yang penuh bahagia ini. Kemudian adakah senar-senar jiwa kita masih bergetar untuk sedikit saja mengingat kepada orang tua yang telah membesarkan kita? Adakah kita terkenang dengan buah yang kasih yang mereka korbankan ketika kita masih mungil? Ketika mereka merawat kita dengan balutan kasih sayang tulus yang tanpa mengharapkan balasan. Ketika mereka bekerja keras dengan keringat yang selalu mengalir di kulit tubuhnya yang sudah rentah. Mereka tak pedulikan keadaan fisik yang sudah keriput, lemah dan rentah dari berbagai penyakit. Adakah terlintas di benak kita ketika di atas sajadah lusuh mereka selalu berdoa dengan khusyuk dan tak jarang keluar tetes demi tetes butiran bening meleleh membasahi pipi untuk keberhasilan sang anak tercinta. Mereka menyumbangkan air mata karena rasa kasih sayang yang begitu tulus kepada kita semua. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan orang tua dalam menghidupi kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu masih kecil. Ya Allah,
Selamatkanlah kedua orang tua kami yang berlumuran dosa. Islamkanlah yang belum Islam. Beri hidayahlah bagi mereka yang tersesat. Pertemukan bagi mereka yang belum berjumpa dengan ibu bapaknya. Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkanlah kubur mereka, orang tua kami yang ada di dalamnya. Ya Allah, cahayai, ringankan hisapnya, jadikan mereka ahli surgamu. Ya Allah, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Rahman, air matanya, keringatnya, jerih payahnya tak pernah kami indahkan dan pedulikan. Ya Rahim, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi dan balas jasa kepada orang tua kami. Ya Allah, Ya Karim, apa saja gangguan yang telah mereka rasakan atau kesusahan yang mereka derita karena kami, atau hilangnya suatu hak mereka karena perbuatan kami, jadikanlah itu semua penyebab rontoknya dosa-dosa mereka, meningginya kedudukan mereka, dan bertambahnya pahala kebaikan dengan perkenan-Mu. Ya Allah, sebab hanya Engkaulah yang berhak membalas kejahatan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ya Allah, Ya Ghaffar, berilah kami peluang untuk mendekap tubuh mereka dengan dekapan kasih sayang kami. Berilah kami waktu untuk berbakti kepada mereka sebelum mereka menghadap padamu. Izinkan kami membasahi tempat sujud kami dengan air mata penyesalan akan kelalaian dan kedurhakaan kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, maafkanlah segala kekurangan mereka dalam mengabdi kepadamu karena mengutamakan kami, dan maafkanlah mereka atas segala syubhat yang mereka jalani dalam usaha untuk menghidupi kami. Ya Allah, selamatkanlah seluruh anggota keluarga kami dan jangan jadikan keluarga kami menjadi sumber fitnah. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu, dan jangan biarkan keluarga kami bercerai-berai. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, sebangsa dan setanah air. Hilangkan rasa benci dan rasa dengki, gantilah semua dengan marhamah dan mahabbah serta kasih sayang. Dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan yang diulurkan, kita saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Biarlah yang tua memberi maaf yang mudah, ayah memberi maaf kepada anak, suami memberi maaf kepada istri, mertua memberi maaf kepada menantu. Begitu juga sebaliknya, yang muda meminta maaf kepada orang yang tua. Mari kita saling maafkan di hari yang fitrah ini. Semoga semua amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita manusia yang suci seperti yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يشكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.